menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati. Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar menyatakan, perkara yang menjerat Ferdy Sambo dan 4 terdakwa lainnya dalam kasus tewasnya Brigadir J terjadi saat sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ditetapkan. Dengan begitu, maka kata Abdul Fikar, ketetapan yang ada di dalam KUHP baru tersebut tidak dapat diterapkan dalam kasus ini. Pernyataan Abdul Fikar ini sekaligus merespons perihal adanya mekanisme pidana percobaan 10 tahun terhadap terpidana mati yang tertuang dalam KUHP baru, di mana dalam pasal 100 ayat 1 KUHP baru termaktub bahwa terpidana mati memiliki masa percobaan 10 tahun dengan syarat terpidana memiliki rasa penyesalan dan harapan untuk memperbaiki diri. Kasus Sambo ini terjadi sebelum disahkannya KUHP baru. Karena itu dakwaannya pasal 340 junto subsidiar pasal 338 KUHP. Artinya KUHP baru tidak bisa diterapkan pada kasus FS, kata Abdul Fikar saat dimintai tanggapannya. Menurut Abdul Fikar, jika ketetapan itu diterapkan dalam kasus Ferdy Sambo, yang terjadi adalah pelanggaran terhadap legalitas. Sebab, kata dia, KUHP yang baru ditetapkan tersebut tidak berlaku mundur mengikuti waktu terjadinya perkara. Meski demikian, Abdul Fikar menyebut kalau proses hukum terhadap Ferdy Sambo belum inkraj atau berkekuatan hukum tetap. Sebab mantan Kadif Propam Polri itu masih memiliki upaya hukum lanjutan melalui banding, kasasi, bahkan hingga peninjauan kembali. KUHP baru berlaku 2026. Sebelumnya, Ferdy Sambo mendapat vonis hukuman mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Publik lantas banyak mempertanyakan apakah hukuman Ferdy Sambo bisa menjadi penjara seumur hidup karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru telah disahkan pada 6 Desember 2022. Namun, patut digarisbawahi sebelumnya bahwa KUHP baru berlaku pada 2026. Juru bicara tim sosialisasi KUHP, Albert Aris menjelaskan bahwa bagi terpidana mati yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah sebelum awal Januari 2026 dan belum dieksekusi akan diberlakukan ketentuan pasal 3. Bagi terpidana mati yang perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap sebelum awal Januari 2026 nanti, daya laku KUHP nasional tetapi masih belum dilaksanakan eksekusinya, maka berlakulah ketentuan pasal 3 KUHP nasional, kata Albert, yang menyatakan dalam hal terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan itu terjadi, diberlakukan peraturan yang baru kecuali peraturan yang lama menguntungkan bagi pelaku, jelasnya. Kata Albert, hal ini didasarkan pada paradigma pidana mati dalam KUHP nasional sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif, pasal 67 KUHP nasional, untuk menjadi jalan tengah bagi kelompok yang pro dan kontra terhadap pidana mati. Oleh karena itu, lanjutnya terhadap para terpidana mati yang belum dieksekusi saat berlakunya KUHP nasional akan berlaku ketentuan transisi yang nanti akan diatur dalam peraturan pemerintah untuk menghitung masa tunggu yang sudah dijalani dan juga asesmen yang dipergunakan untuk menilai adanya perubahan sikap dan perbuatan terpuji dari terpidana mati tersebut. Sehingga ketentuan ini jangan dimaknai bahwa dengan berlakunya KUHP nasional akan membuat pelaksanaan pidana mati menjadi hapus ya, karena segala sesuatunya tetap akan dinilai secara objektif melalui asesmen yang diatur dalam peraturan pemerintah, ujar Albert. Di samping itu, Albert mengungkapkan bahwa saat KUHP nasional berlaku nanti, maka akan membuka peluang bagi terpidana mati untuk mengajukan gerasi kepada Presiden. Jikalau permohonan gerasi terpidana mati itu ditolak dan pelaksanaan eksekusinya belum juga dilaksanakan dalam waktu 10 tahun, maka dengan keputusan Presiden, pidana mati tersebut dapat menjadi seumur hidup, terang Albert. Adapun dalam KUHP disahkan pada 6 Desember 2022, disebutkan bahwa hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Hal tersebut terdapat dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 100 ayat 1 KUHP mengatur hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Namun dalam pasal 100 ayat 2 dijelaskan, pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Adapun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan vonis hukuman mati kepada Ferdy Sambo tanpa adanya embel-embel masa percobaan selama 10 tahun.
berdasarkan pasal 100 ayat 4 KUHP. Jika majelis hakim memberikan masa percobaan selama 10 tahun terhadap vonis hukuman mati Ferdy Sambo, maka ketika ia menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan tersebut, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup, yakni dengan keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dihitung sejak keputusan Presiden ditetapkan, tulis pasal 100 ayat 5 KUHP. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung bunyi pasal 100 ayat 6 KUHP.